Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Veronica. NIM 1831510431. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Budi Luhur, Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit materi tentang metode penelitian. Dengan materi yang telah diberikan oleh dosen kami, Bapak Muhammad Mabdur Taufik, SAG, SEMM, dengan judul Filsafat Metode Penelitian. Baik, perkembangan filsafat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu prapositivisme, positivisme, dan postpositivisme. Selanjutnya kita lihat perbandingan 3 filsafat. Yang pertama dari prapositivisme ya. Realitas berkembang secara ilmiah karena pada zaman dahulu tidak ada teknologi. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Peneliti pasif menggambarkan apa yang diamati. Selanjutnya di filsafat positivisme. Realitas teramati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan atau digolongkan, determinisme atau sebab akibat, bebas nilai, relatif tetap dan terukur. Metode penelitiannya yaitu kuantitatif dan deduktif. Juga melakukan eksperimen dan mencari pengaruh. Selanjutnya yang ketiga, pada tahap postpositivisme. Realitas bersifat holistik atau utuh, dinamis, tidak tetap, dan juga kompleks, yaitu saling mempengaruhi, penuh makna dan terikat nilai. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan induktif. Memahami makna realitas yang kompleks dan mengkonstruksi. Next. Untuk lebih memudahkan kita memahaminya, kita bisa perhatikan pada 3 gambar ini. Pada prapositivisme bisa kita lihat bahwa masyarakatnya masih alamiah, masih tidak terpengaruh teknologi ya. Di sini kita bisa zoom. Masih menggunakan metode kualitatif dan bersifat alamiah. Sedangkan untuk yang positivisme, metodenya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan hasil research dan development. Yang ketiga, postpositivisme. Metode penelitiannya kualitatif dan mencari makna. Baik, untuk perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Next, ada hakikat penelitian, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga penelitian harus jujur dan objektif atau tidak memihak, sehingga yang dicari dan yang didapat adalah fakta sebenarnya. Metode penelitian pada zaman dulu dan zaman modern pastinya berbeda. Kita bisa lihat di sini. Untuk zaman dahulu, yaitu dengan cara coba-coba, trial error. Selanjutnya ada pengalaman sendiri dan juga pengalaman orang lain. Selanjutnya ada naluri. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan naluri. Naluri setiap orang umumnya berbeda, sehingga perkembangan dalam penelitian pun cenderung lambat. Bisa kita bedakan di kotak sampingnya. Untuk yang zaman modern tetap menggunakan sistem coba-coba,
tetapi lebih dioptimalkan. Pengalamannya masih menggunakan pengalaman sendiri dan juga orang lain, ditambah dengan berspekulasi. Dilanjut dengan metode ilmiah scientific approach, sehingga perkembangannya menjadi lebih cepat. Next, komponen metode penelitian ada 4, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cara ilmiah. Ada 3 tahapan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Cara ilmiah ini, penelitiannya didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Pada tahap rasional, artinya dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar manusia. Yang kedua ada empiris, yaitu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan juga mengetahui cara yang digunakan. Yang ketiga yaitu sistematis. Proses yang digunakan menggunakan langkah-langkah yang logis atau berurut. Selanjutnya ada kriteria data penelitian. Yang pertama adalah valid, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Misalnya, korban tsunami 900.000 orang dilaporkan berbeda. Selanjutnya, reliable, menunjukkan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Artinya, harus konsisten, yaitu sama. Misalnya, peserta penlog 50 orang, sumber ditanya tetap 50 orang sampai kapanpun. Jadi angkanya konsisten, yaitu tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada objektif, derajat persamaan persepsi berkenaan dengan kesepakatan antar banyak orang atau interpersonal agreement. Misalnya, data peneliti berbeda pada satu objek, berarti data tidak objektif. Selanjutnya, ini ada macam-macam data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data kuantitatif dibagi menjadi 2. Karena kuantitatif berkaitan dengan angka, maka pembagiannya ada 2, yaitu diskrit atau nominal dan juga kontinum atau hasil pengukuran. Pada hasil pengukurannya juga terbagi lagi menjadi 3, ada ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama kita bahas data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Jadi data kualitatif ini lebih ke menganalisa apa yang diamati. Sedangkan data kuantitatif yang berkaitan dengan angka, tadi dibagi 2 ya. Penjelasannya adalah yang pertama, diskrit atau nominal, yaitu data yang hanya dapat digolong-golongkan secara terpisah, diskrit atau kategori. Data diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, dalam satu kelas telah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri dari 30 pria dan 20 wanita. Berarti angkanya jelas, pembagiannya pun juga jelas di kategorinya. Yang kedua yaitu kontinum, data yang bervariasi menurut tingkatan dan juga diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum ordinal, yaitu berbentuk ranking atau peringkat seperti halnya juara 1, 2, 3, atau juga data yang dinyatakan dalam skala. Data kontinum rasio, yaitu data yang jaraknya sama
dan mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya, berat 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Sedangkan data kontinum interval yaitu data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 absolut atau mutlak. Misalnya, skala termometer. Walaupun ada nilai 0 derajat Celcius, tetapi tetap ada nilainya. Data interval dapat dibuat menjadi data ordinal atau peringkat, seperti gambar yang di bawah ini. Tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu penemuan. Sebelumnya belum pernah diketahui, jadi ditemukan dulu ya. Kedua yaitu pembuktian. Membuktikan keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Selanjutnya baru ada pengembangan, yaitu dengan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Memahami masalah. Yang pertama, peneliti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu karena sudah diteliti. Selanjutnya yaitu memecahkan masalah. Peneliti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Selanjutnya ada mengantisipasi masalah. Peneliti juga mengupayakan agar masalah tidak terjadi, jadi diminimalisir. Selanjutnya ada metode kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan metodenya ya, yaitu bisa dibagi menjadi 3. Pertama ada perbedaan aksioma dasar, kedua perbedaan proses penilaian, dan yang ketiga perbedaan karakteristik penelitian. Perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif dapat kita perhatikan pada tabel di bawah ini. Di sebelah kiri adalah aksioma dasarnya. Yang pertama, ada sifat realitas. Pada metode kuantitatif, sifat realitasnya adalah tunggal, konkret, dan teramati. Sedangkan pada metode kualitatif, sifat realitasnya adalah ganda, holistik, dinamis, hal konstruksi, dan pemahaman. Aksioma dasar selanjutnya ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Pada metode kuantitatif yaitu independen, sedangkan pada metode kualitatif yaitu interaktif, tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, hubungan variabel. Pada metode kuantitatif ada sebab akibat atau kausal. Sedangkan di metode kualitatif ada timbal balik atau interaktif. Selanjutnya ada kemungkinan generalisasi. Pada metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi. Sedangkan pada metode kualitatif transferability, yaitu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Yang terakhir ada peranan nilai. Pada kuantitatif cenderung bebas nilai, sedangkan kualitatif dia terikat nilai. Karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif. Pada desainnya ada dibagi menjadi 2. Di kuantitatif ada spesifik, jelas, rinci. Mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Sedangkan pada metode kualitatif bersifat umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Jadi selama proses itu berlangsung ya. Tujuannya dari penelitian dengan 2 metode tersebut, metode kuantitatif tujuannya menunjukkan hubungan antar variabel. Selanjutnya ada menguji teori.
mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan tujuan pada metode kualitatif yang pertama, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna, serta menemukan teori. Selanjutnya, ada teknik penelitian. Pada metode kuantitatif, tekniknya digunakan eksperimen, survei, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Sedangkan pada metode kualitatif, membutuhkan teknik penelitian, participant observation, in-depth interview, dokumentasi, serta triangulasi. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada metode kuantitatif berupa tes, angket, wawancara. Selanjutnya ada instrumen yang telah terstandar. Sedangkan instrumen penelitian pada metode kualitatif ada peneliti sebagai instrumen serta catatan, rekaman, kamera, handycam, dan lain-lain. Perbedaan data pada metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, pada data kuantitatif, yaitu berupa hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Sedangkan data pada metode kualitatif, yaitu deskriptif, berupa kalimat, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dan lain sebagainya. Sampel atau sumber data pada metode kuantitatif yaitu besar, representatif, sedapat mungkin random, dan juga ditentukan sejak awal penelitian. Sedangkan sampel pada metode kualitatif dia kecil, tidak representatif, purposif, dan berkembang selama proses penelitian berlangsung. Analisisnya kuantitatif setelah selesai pengumpulan data, bersifat deduktif, dan menggunakan statistik. Sedangkan analisis pada metode kualitatif terus-menerus sejak awal sampai pada akhir dari penelitian, bersifat induktif, mencari pola, model, tema, dan teori. Hubungan dengan responden ada di kuantitatif, yaitu berjarak, bahkan sering tanpa kontak ya, serta jangka pendek. Sedangkan di kualitatif, yaitu empati dan akrab, kedudukan sama, bahkan sebagai guru atau konsultan, dan jangan lama. Berikut ada usulan desain. Metode kuantitatif itu luas dan rinci. Literatur berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Juga masalah yang dirumuskan dengan spesifik dan jelas. Sedangkan pada kualitatif yaitu usulan desainnya singkat, literaturnya sementara, prosedurnya umum, masalahnya bersifat sementara dan ditemukan setelah studi pendahuluan. Tidak dirumuskan hipotesis karena justru yang dicari adalah hipotesisnya. Lalu fokusnya penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan. Pada metode kuantitatif yaitu kapan penelitian dianggap selesai setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul. Kepercayaan terhadap hasil penelitian dan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan pada metode kualitatif yaitu penelitian dianggap selesai setelah tidak adanya yang dianggap baru atau sudah jenuh.
kepercayaan terhadap hasil penelitian, pengujian kredibilitas proses dan juga hasil penelitian. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa proses penelitian dengan metode kuantitatif bersifat linear, dan proses penelitian metode kualitatif bersifat sirkuler. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan bila ada salah pengucapan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.